Pak Audi, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak. Pertimbangan merekomendasikan 4 saham ini Pak Audi, dan ini lebih ke arah untuk jangka pendek atau jangka menengah? Ya, untuk 4 emiten tadi sebenarnya dimanfaatkan untuk jangka pendek kecenderungan menuju menengah gitu ya. Kalau kita lihat mungkin kita bedah satu persatu, di mana memang untuk BSD ya kita sama-sama tahu emiten properti masih belum perform baik secara laporan keuangan, walaupun kita lihat sudah mulai ada sedikit perbaikan dari yang sudah dilaporkan dari beberapa. Dan kalau kita lihat memang mungkin yang menjadi pemberat untuk emiten properti untuk saat ini adalah ditambah lagi mungkin ada isu atau terkait dengan ya mungkin Bank Indonesia yang sudah mulai menaikkan suku bunga, itu akan menjadi sedikit pemberat emiten properti. Tapi kalau kita lihat secara valuasi sebenarnya masih cukup menarik gitu ya. Salah satunya mungkin yang bisa diperhatikan adalah dari BSD. Ya, kalau untuk secara teknikalnya mungkin ini bisa jadi titik momentum yang cukup baik, karena hari ini baru pertama kali lagi dia sudah mulai terjadi rebound. Jadi memang masih terbuka peluang atau chance-nya masih cukup baik untuk BSD, mungkin bisa diperhatikan sampai dengan akhir pekan ini gitu ya. Jadi memang targetnya tadi mungkin target terbarunya saat ini adalah di 1020 atau kurang lebih 4,6%. Ya, even dia masih stay di atas 945 masih boleh di hold dulu. Tapi kalau sudah turun ke bawahnya pasti di stop. Untuk ISAT Pak Audi? Oke, lalu untuk ISAT juga kurang lebih sama. Ini kita lihat telekomunikasi ini sebenarnya kalau kita lihat yang leadernya adalah Telkom, ini sudah fasenya sudah bullish sekali, dan mungkin yang masih terdiskon posisi saat ini adalah ada Excel dan ada ISAT. Ya mungkin salah satunya bisa diperhatikan adalah ISAT. Manfaatkan momentum teknikal. Hari ini dia breakout, volume transaksi cukup besar, 3 kali lipat dari kebiasaan, yang artinya dorongannya cukup besar demand-nya. Targetnya adalah terbarunya di 5875, dan untuk stopnya adalah di 5300. Lalu yang berikutnya ada SGE Seger gitu ya, Sumber Global Energy. Ya sebenarnya tadi target pertamanya sudah achieve itu, tetapi mungkin kita bisa buka peluang target baru. Jadi memang kalau kita lihat Seger ini lebih volatilitas, lebih tinggi fluktuasinya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman boleh manfaatkan untuk trading jangka pendek dulu, dengan target terbarunya adalah di 2930, kurang lebih 14%. Jadi memang masih cukup lebar gitu ya. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 2350 itu mesti di stop. Hari ini penguatan yang cukup signifikan, 15,77%, 2570. Anda melihat ketika sesi pertama esok hari potensi profit taking tidak untuk SGR? Ya, mungkin bisa diperhatikan akan terjadi profit taking ya mungkin, tapi tidak akan terlalu signifikan. Kalau kita berkaca yang sebelumnya, dari sebelum-sebelumnya memang biasanya setelah Seger ini naiknya lumayan tinggi gitu ya, fluktuasinya juga cukup tinggi. Jadi mungkin pagi itu akan terjadi turbulence atau taking profit sedikit, dan itu sebenarnya masih cukup wajar. Jadi selama dia masih di atasnya 2400 untuk saat ini, itu saya pikir masih boleh coba di hold dulu, atau bisa ambil posisi untuk momentum bisa masuk lagi. Tapi kalau misalkan turun di bawah itu ya mesti di stop dulu. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Medco. Hari ini menguat di 7,62% di 565. Kalau kita flashback dalam satu pekan terakhir ini lebih cenderung tertekan. Pak Audi, bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari Medco setelah tertekan dalam sepekan sebelumnya? Ya, kalau kita mengacu lagi ini karena Medco adalah salah satu produsen oil and gas gitu ya. Jadi memang mungkin banyak juga dampak positifnya, dan kalau kita lihat harga minyak saat ini sudah kembali lagi di atas 100 US dollar per barel ya, seiring dengan ya mungkin kondisi geopolitik yang masih belum membuat pasar global lebih tidak meyakinkan gitu ya. Jadi memang spekulan-spekulan ini yang membuat harga kembali lagi bisa terjadi rebound. Kalau kita berkaca sebelumnya, memang di pekan kemarin minyak itu lebih cenderung tertekan, gitu ya. Jadi memang sudah mulai kembali lagi rebound, ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk trading untuk Medco. Target terbarunya mungkin adalah di 610 mengikuti harga penutupan, dan untuk stop loss-nya adalah di 535. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini. Tampaknya dominan nih Pak dari saham-saham pertambangan yang Anda jagokan tadi. Saya akan coba sapa terlebih dahulu ini dengan... Tampaknya ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ada Indi, sudah ambil posisi di 2.800. Bagaimana pergerakannya untuk Selasa besok? Analisis Anda untuk ini, Pak Audi. Oke, ya untuk ini sebenarnya posisi tadi sesi 1 sebenarnya sudah cukup baik. Cuma ternyata di sesi kedua ini terjadi
taking profit yang cukup besar gitu ya di Indi. Ya mungkin yang bisa diperhatikan adalah Indi ini terjadi gap up itu di harga 2.800 sampai dengan di 2.830. Jadi memang saat ini sedang uji gap up yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ternyata Indi ini turun ke bawahnya ke bawah level 2.700, saya pikir ini akan menjadi tren pembalikan sedikit gitu ya, dan mungkin kita bisa kurangi dulu porsinya. Tetapi jika Indi di stay di atas 2.700, besok ada koreksi-koreksi tipis ya masih nggak masalah gitu ya. Tapi yang mungkin menjadi warning adalah ketika Indi sudah turun ke bawah 2.700. Tapi kalau misalkan terjadi rebound, maka potensial untuk Indi bisa sampai dengan di 3.080. Oke, untuk ambil posisi di 28 di hold saja Pak? Ya, untuk saat ini masih boleh di hold dulu. Selama di atas 2.700 saya pikir masih boleh di hold dulu. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa ini dari Bapak Susilo yang ada di Blitar. Menjelang RUPS di minggu depan, bagaimana prediksi pergerakan dari Adaro ini? Masih dari pertambangan batubara. Ya, oke. Kalau kita lihat sebenarnya posisi Adaro juga kurang lebih sama dengan emiten-emiten pertambangan yang lainnya. Mungkin yang bisa diperhatikan secara teknikal dulu. Ya, di sini juga Adaro ada gap up, di mana level itu adalah di 3150 sampai dengan di 3200. Jadi saya pikir itu yang menjadi bantalan Adaro. Jadi boleh diperhatikan level tersebut. Even dia nggak jebol ke bawahnya, saya pikir nggak masalah, di hold dulu aja gitu ya. Kalau kita lihat baik komoditasnya dan kalau kita lihat emiten-emiten yang sejenis, biasanya setelah mereka RUPS itu ada putusan terkait dengan pembagian dividen, dan itu seharusnya bisa menjadi titik kita juga tahu potensial bahwa masih ada potensial upside dari Adaro itu sendiri. Dengan target price tadi berapa Pak Audi? Bisa diulang kembali? Untuk targetnya adalah di 3.500. Oke, 3.500, penutupan hari ini di 3290, melemah di 0,60%. Range-nya masih cukup lebar ini dengan potensi pembagian dividen untuk Adaro. Jawaban untuk Pak Susilo yang ada di Blitar. Kita akan jeda kembali Pak Audi. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas Pak Audi. Kita langsung saja menjawab beberapa pertanyaan ini. Ada TINS, ini kebetulan beberapa penanya yang masuk. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Pak Bambang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk TINS 1920 dan profit taking di 2000. Apakah saham ini masih melanjutkan penguatan? Jika iya, kurang lebih saya harus entry kembali di harga berapa ini? Kemudian saya akan coba sapa Bapak Hadi di Jakarta Barat. Juga menanyakan TINS sudah masuk di 1.720. Artinya profitnya juga sudah cukup lumayan ini. Analisis Anda untuk TINS, karena di sepekan lalu TINS sempat menyentuh ke level 1.850 Pak Audi, dan posisi saat ini sudah di atas 2.000-an. Ya, hari ini sebenarnya TINS bagus sekali, dia breakout, volume transaksi juga cukup lumayan besar, 1,7 kali lipat dari average kebiasaannya. Jadi dia tembus resisten 2000, itu sebenarnya sudah menjadi titik kunci gitu. Tapi kalau kita lihat pergerakan atau technical trendnya dari TINS, ya ketika dia breakout, ketika dia mengalami tembus kenaikan yang cukup signifikan, biasanya besok atau beberapa hari ke depan akan kecenderungan bergerak sideways. Jadi mungkin yang bisa dicermati adalah jika memang nanti ada koreksi atau ada pelemahan dari TINS selama di atas 2000, saya pikir masih boleh di hold aja ya untuk saat ini. Dan chance untuk TINS resisten berikutnya adalah sampai dengan di 2200. Jadi memang masih sekitar 7%-an dari posisi saat ini. Yang sudah profit ingin masuk lagi tidak masalah Pak? Ya, mungkin kalau misalkan yang ingin masuk lagi, kalau ada memang besok atau sampai dengan lusa dia akan terjadi koreksi sampai dengan di 2000 dan dia tidak jebol ke bawah 2000, itu mungkin boleh ambil posisi untuk averaging lagi. Ya, tetapi disarankan memang kalau sudah averaging sebelumnya ya kurang lebih 20% aja alokasi untuk averaging. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu Sulis di Jawa Tengah. IATA, bagaimana prospeknya? Tampaknya IATA juga cukup menarik perhatian ketika merubah lini bisnisnya ke pertambangan batubara ini. IATA, prospeknya? Oke, Pak Audi. Ya, kalau untuk IATA posisi saat ini sebenarnya sudah mulai terjadi rebound lagi, menarik
volume transaksi juga kembali lagi menarik setelah 3 hari dia koreksi. Jadi saya pikir ini bisa diperhatikan, bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dengan range atau resistennya adalah sampai dengan di 340. Jadi memang cukup lebar sekali untuk IATA, tapi mungkin step by step gitu ya. R1-nya adalah di 310 dulu. Once nanti dia breakout 310, maka chance untuk ke 340 terbuka. Tapi mungkin yang bisa diperhatikan untuk IATA adalah hati-hati kalau IATA ini turun ke bawah 264. Gitu. Jadi mungkin itu level stop loss yang bisa diperhatikan. Ada Clay dari Bandung, Pak Audi. Untuk KAF sudah ambil posisi 17.55. Penutupan hari ini menguat signifikan di 15.95. Direkomendasikan averaging up tidak, Pak, untuk KAF? Iya. KAF sebenarnya kalau kita lihat tren jangka menengahnya dia posisinya sangat downtrend sekali. Ya mungkin untuk saat ini manfaatkan aja untuk trading jangka pendek dulu. Untuk averaging pun ya mungkin bisa masuk, tetapi ya maksimal alokasi dananya 20% aja dari pembelian pertama. Gitu ya, karena kalau kita lihat di sini chance atau resistennya sudah mulai sedikit terbatas sampai dengan di 1.700 untuk KF atau kurang lebih 7%. Ya, dan tapi kalau untuk KF jika terjadi koreksi dan turun ke bawah 1.525, ini disarankan stop dulu karena artinya dia masih melanjutkan downtrend. Oke, selanjutnya ada Bapak Anggiat di Bekasi. Untuk Arto sudah ambil posisi di 14.000. Hari ini penutupan di 12.825. Koreksinya juga sudah cukup dalam dari level entry di 14.000, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Arto. Strateginya untuk trading, Pak Audi? Ya, di sini Arto sudah mulai masuk di area support yang cukup terjaga gitu sejak Oktober 2021. Itu adalah di level 12.000 sampai dengan 12.500. Mungkin kita bisa ambil posisi spekulatif. Jika dia stay atau dia rebound di 12.000, 12.500 mungkin bisa masuk lagi gitu ya. Kita bisa manfaatkan untuk jangka pendek dan exit juga jika terjadi rebound adalah di 13.700. Jadi memang mungkin yang bisa dimanfaatkan adalah posisi seperti itu. Baik, Pak Dedi di Jakarta, singkat saja Jasa Marga di 3670. Ya, Jasa Marga sebenarnya cukup bagus dan ditambah lagi juga ada sentimen dari mudik tahun ini, dan kalau kita lihat revenue di tahun 2021 ya itu juga cukup positif, artinya sudah mulai ada perbaikan, mobilitas sudah mulai berjalan dengan baik, harusnya Jasa Marga memiliki sentimen cukup positif. Targetnya adalah di 3870 dan stop kalau dia turun ke bawah 3600. Oke, dari Pak Christopher Tulus ini terakhir singkat saja dari Surabaya ada TRJA Transkon Jaya tertinggi di 326. Prospek untuk esok hari, Pak Audi? Ya, mungkin untuk TRJA mungkin bisa manfaatkan kalau dia tidak turun ke bawah 310, ini mungkin targetnya atau reboundnya bisa sampai dengan di 360. Tapi kalau dia turun lagi, apalagi dia sampai ke bawah 300, saran saya boleh di stop dulu karena masih downtrend sekali. Baik, level 300 yang bisa diperhatikan penutupan hari ini di 320 menguat di 3,23%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Audi, dan sayang sekali pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Audi, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak. Baik, ada Bapak Octavianus Audi pemirsa, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.